Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga Allah bukakan dan lapangkan pintu hati anak-anak ibu dan pikirannya agar bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah, kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran 6 dari subtema 1 ya. Artinya pembelajaran subtema 1 telah selesai dan kita akan melaksanakan PH subtema 1. Tapi PH-nya tidak dilaksanakan hari ini. PH subtema 1 akan kita laksanakan pada hari Kamis. Jadi anak-anak ibu persiapkan dirinya dengan baik ya. Pelajari lagi materi-materi yang telah kita pelajari selama 1 minggu itu. Nah, sekarang kita masuk subtema baru, pembelajaran 1. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak ibu mampu menjelaskan profesi pada gambar tersebut dengan tepat. Jadi nanti ibu punya gambar untuk anak-anak ibu semuanya. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks berjudul Pak Weli Kepala Sekolah, anak-anak ibu mampu menjelaskan penilaiannya terhadap profesi dalam teks tersebut dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, dengan membaca teks Ayahku, siswa mampu mengidentifikasi manfaat penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Dan tujuan yang keempat, dengan pengarahan guru, anak-anak ibu mampu menjelaskan apa dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Tujuan yang selanjutnya, setelah mengamati gambar, anak-anak ibu mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Dan tujuan yang terakhir, dengan penugasan, anak-anak ibu mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, siap untuk belajar? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu coba amati gambar ini. Anak-anak ibu pastinya tahu, ini gambar profesi apa ya? Ya, ini adalah profesi nelayan. Nah, anak-anak ibu tentunya sering melihat nelayan kan? Di mana nelayan itu bekerja? Ya, ada yang di laut, ada yang di sungai, dan di danau, dan sebagainya. Nah, sekarang dari gambar ini, anak-anak ibu amati dulu. Dan ingat-ingat informasi dan pengetahuan apa saja yang anak-anak ibu miliki tentang profesi sebagai seorang nelayan. Nah, apa profesi pada gambar yang telah kamu amati? Ya, sudah ibu jelaskan tadi ya. Profesi nelayan. Apa tugas mereka? Nah, tentunya anak-anak ibu tahu seorang nelayan itu mencari ikan. Jadi kalau nggak ada nelayan, kayaknya kita nggak bisa makan ikan ya, atau kita harus nangkap sendiri. Nah, dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan, sudah ada yang menyarikan, lalu kita tinggal masak. Nah, jadi kita sangat berterima kasih ya pada nelayan, tanpa mereka mungkin kita tidak bisa makan ikan, atau kesulitan menangkap ikan. Nah, apa manfaatnya bagi kita semua? Banyak ya, dengan adanya seorang nelayan, kita juga terbantu. Ada orang yang bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Jika tidak ada nelayan, mereka dapat ikannya dari mana? Nah, dengan adanya seorang nelayan, mereka bisa punya ikan untuk dijual kembali. Nah, kita pun dengan adanya seorang nelayan, kita bisa makan ikan tanpa harus susah mencari dan menangkapnya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Mari kita buku tema halaman 53. Oke, kita buka buku temanya halaman 53. Anak-anak ibu silakan buka bukunya ya. Nah, di sini ada teks yang harus kita baca. Sekarang ibu bacakan ya. Anak-anak ibu boleh baca sendiri ataupun menyimak teks yang ibu bacakan. Nah, Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar,
ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Jadi manual ya. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, dari cerita yang kita baca ini, apa yang anak-anak ibu pahami? Jadi nelayan itu ada yang tradisional dan ada yang modern. Nah, masing-masingnya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sebenarnya penggunaan teknologi itu bagus, namun jika penggunaannya tidak tepat dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, maka itu akan mendatangkan dampak yang negatif, yang bisa merusak sumber daya alam kita. Kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, anak-anak ibu coba amati gambar ini. Nah, ini gambar nelayan yang menangkap ikan dengan bom. Nah, ini dengan pukat harimau. Jadi, kalau kita menangkap ikan dengan bom, artinya kita bisa merusak habitat ikan kan? Kita bisa merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan yang masih kecil. Dengan pukat harimau pun demikian. Semua ikan yang ada di laut tertangkap. Nah, sekarang mari kita simak buku temanya sebelumnya. Jadi, setelah kita mempelajari materi tentang profesi sebagai seorang nelayan, Ibu akan mengajak Ananda untuk mengenal jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah. Nah, sekarang kita buka buku temanya dulu, halaman 50 sampai 51. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Pak Weli, Kepala Sekolah. Anak-anak ibu baca cerita ini di bukunya ya. Ibu tidak akan membacakannya, karena ceritanya ini ditugaskan untuk dibaca sendiri oleh Ananda semuanya. Nah, dari cerita ini, Ibu ingin mengajak anak-anak ibu mengidentifikasi isi dari bacaan yang telah dibaca. Nah, dari cerita berjudul Pak Weli Kepala Sekolah, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, ada Pak Weli tentunya, ada murid Pak Weli yang bernama siapa? Sudin. Nah, ada tokoh-tokoh lain lagi. Silakan anak-anak ibu baca dulu teksnya ya, dan temui tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Jadi, dalam teks tersebut, ternyata Pak Weli ini punya harapan untuk muridnya. Dia punya murid yang sangat rajin dan berbakat. Jadi, apa harapan Pak Weli terhadap muridnya itu? Nah, anak-anak ibu baca ceritanya ya. Kemudian, mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Nah, ini tentunya akan bisa terjawab kalau anak-anak ibu telah membaca teks ceritanya dengan baik. Jadi, Pak Weli ini bangga banget dengan anak-anaknya atau siswa-siswanya di sekolah. Anak-anak murid Pak Weli ini walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda kebudayaan, tapi tetap bisa bermain dengan rukun tanpa membeda-bedakan. Dan ada satu murid Pak Weli ini yang rajin sekali dan berbakat. Nah, Pak Weli ingin mendaftarkan muridnya ini ke lomba pidato tingkat nasional. Jadi, baca dulu ceritanya ya. Ceritanya sangat menarik. Insya Allah anak-anak ibu akan dapat pembelajaran yang berharga dari cerita tersebut. Nah, sekarang lihat gambar ini. Nah, di sini ada gambar beberapa profesi yang sebenarnya beranjak dari profesi sebagai seorang nelayan. Nah, ini nelayan. Kemudian di sini ada penjual ikan di pasar mungkin.
di penampungan ikan di laut, di pinggir pantai biasanya. Jadi nelayan yang baru menangkap ikan, nanti ada yang menyambut kan ikan-ikan yang telah tertangkap. Kemudian di sini distributor, jadi ikannya itu dibawa ke penyambut ikan yang akan dijual di pasar. Nah, ini ibu yang menjual ikan di pasar, kemudian ikannya dimasak di rumah dan dimakan. Nah, jadi Ananda, profesi seorang nelayan sebenarnya tidak hanya profesi yang hanya membantu ekonomi seseorang yang bekerja sebagai nelayan, tapi juga berkaitan dan membantu profesi yang lainnya. Ada profesi penjual ikan di pasar, distributor ikan, kemudian agen ikan. Nah, dari nelayan, agen ikan, kemudian distributor, sampai ke penjual ikan di pasar, itu merupakan bentuk pekerjaan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat. Jadi, jika kita bekerja dengan baik, memperhatikan keseimbangan alam, kita bisa membangun ekonomi bangsa kita menjadi ekonomi yang lebih baik. Tentunya dengan memperhatikan kaidah yang benar, sehingga kita tidak merusak keseimbangan sumber daya alam. Nah, demikian dulu materi kita hari ini. Bagi anak-anak ibu yang masih kebingungan, boleh bertanya pada ibu ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, setelah ini nanti akan ada soal, jadi video pembelajaran ini disimak dengan baik-baik dan buku temanya juga dibaca sesuai dengan instruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.